adalah merupakan bekal besar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala ringankan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Cinta itu bekal. Bekal besar menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya bekalnya kita. Kita yang emang kalau kita bilang saya nggak punya cukup bekal, itu bukan basa-basi. Ada orang-orang yang kalau bilang bahwa saya nggak punya cukup banyak bekal, tuh ucapannya kayak menunjukkan ketawaduan. Ada yang ngomong begitu, banyak yang bicara seperti itu. Bahkan kalau saya suka dengar gitu kan, Babah Nur, orang dengan ibadah yang seperti beliau, saya nggak pernah lihat orang ibadahnya lebih banyak, lebih semangat daripada Babah Nur. Kayak tiap waktunya tuh berharga banget gitu. Sayang-sayang kalau nggak dipakai buat ibadah gitu. Babah Nur itu. Tapi kalau bicara selalu aja nggak punya bekal menuju akhirat, nggak punya bekal menuju akhirat. Ini satu-satunya yang bisa kita kerjain, nggak ada lagi nih yang bisa kita kerjain. Masya Allah. Saya kalau dengar beliau ngomong tawadhu bener gitu. Tapi kalau kayak saya rasa kayak kita semua, kalau kita bilang takut mati belum punya cukup banyak bekal, itu emang iya. Bukan tawadhu tapi tahu diri. Bukan tawadhu tapi emang sebenar-benarnya gitu. Nah, baik buat kita maupun buat orang-orang yang tadi saya sampaikan, itu semuanya cinta kepada Nabi Muhammad adalah bekal. Buat orang yang ketika ngomong saya nggak punya bekal selain cinta kepada Nabi Muhammad dan bicaranya adalah tawadhu, dengan kita yang ketika kita bilang saya nggak punya bekal kecuali cinta kepada Nabi Muhammad dan ucapan kita adalah emang beneran begitu, sama-sama cinta kepada Nabi Muhammad adalah bekal kita, bisa jadi bekal. Kurang apa ibadahnya Ali Zainal Abidin sampai disebut Zainal Abidin, semulia-mulia ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 rakaat tiap malam. Bukan hanya ribunya itu bukan hanya kayak pokoknya banyak banget deh, 1000 deh gitu kan. Enggak gitu, emang asli 1000. Asli 1000 rakaat tiap malam. Menanggung nafkah sedekahnya sampai bikin orang Madinah nggak ada yang jadi pengemis. Ada nggak sih orang bisa sedekah sampai kayak begitu? Orang semadinah nggak ada yang jadi pengemis selama beliau hidup, karena beliau nanggung nafkah mereka semuanya. Punya catatan, semua orang-orang fakir itu beliau yang bawa sendiri, gandumnya ditaruh rumah orang tersebut dengan sedekah yang rahasia, orang yang nggak tahu siapa yang ngasih. Sampai begitu habis beliau meninggal baru banyak pengemis. Ada yang nanya, ini kalian orang miskin baru? Kan orang kaya ada yang orang kaya baru, OKB, orang miskin juga kayaknya ada yang baru dah. Kalian nih miskin baru nih, miskin karena pandemi. Mereka bilang enggak, kita miskin dari lahir, miskin turunan, miskin dah lama gitu. Lah terus kok baru ngemis sekarang? Karena dulu-dulu tiap kali kita mau ngemis, besok paginya kita dapetin bekal makanan depan rumah. Kita nggak tahu siapa yang ngasih, akan tetapi semenjak kewafatan Ali Zainal Abidin tak pernah lagi kami dapati. Dari situlah kami tahu siapa yang telah memberi kami selama ini. Kurang apa sholatnya 1000 rakaat, kurang apa sedekahnya sampai bikin orang sekota nggak ada yang miskin. Cukup semua. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, segitunya. Tiap kali ziarah ke makam Nabi Muhammad beliau bilang begini nih, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi gallat hilati adrikni ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ضاقت حيلتي فما لي حيلة غير حب فيك يدخر. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai kekasih Allah, khud biyadi, tolong ambilkan uluran tangan saya ini tenggelam. Famali hilah, saya nggak punya jalan keluar, saya tenggelam nih, udah hampir kehabisan nafas, saya udah nggak bisa lagi berenang, udah habis jalan saya. Famali hilah, saya nggak punya jalan keluar, saya nggak punya cara buat selamat. Ghairu hubbin fika yuddakharu, satu-satunya jalan keselamatan saya adalah cinta kepadamu wahai Rasul, yang aku timbun hari demi hari. Ini yang 1000 rakaat loh. Kita dikurangin 02 aja masih belum. 10 rakaat, 11 rakaat tiap malam belum tentu. Teman-teman saudara sekalian, bilang yang nggak punya bekal melainkan cinta kepadamu, melainkan cinta kepadamu. Yang kayak Ali Zainal Abidin, apalagi yang modelan kayak kita gitu, bekalan kita emang cinta sama Nabi Muhammad. Jangankan kita, sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ibadahnya kayak apa, sholat khusyuknya kayak apa, pengorbanannya kayak apa, dakwahnya kayak apa, didik keluarga kayak apa. Generasi terbaik, khairul qurun qarni, kata Nabi Muhammad. Generasi terbaik yang pernah ada, manusia-manusia terbaik yang pernah ada adalah orang-orang yang berjumpa denganku, kata Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun, sebaik-baik manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini, mereka-mereka yang kedapatan bias cahaya Nabi Muhammad paling banyak, karena dekat mereka dengan sang sumber cahaya, baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Cinta kan emang gak bisa dipungkiri, betul apa enggak? Ibu-ibu, cinta tuh gak bisa dipungkiri loh, itu rasa hati, bukan urusan, oh kalau kamu gak cinta, kamu gak begini berarti kamu gak cinta. Gak bisa, rasa hati ibu-ibu sekalian. Ibu pernah pukul anaknya apa enggak? Pernah ada yang cubit anaknya? Apakah kamu gak cinta sama anakmu? Cinta. Urusan cubit, urusan mukul, kadang-kadang gitu ya, itu tidak menafikan adanya cinta di dalam hatimu. Kamu cinta, meskipun kamu begitu. Ibu-ibu cinta gak sama suaminya? Jangan ragu-ragu jawabnya. Cinta apa gak sama suaminya? Cinta apa enggak sama suaminya? Pernah ngomelin suami enggak? Pernah diemin suami enggak? Pernah kita gitu. Tapi apakah dengan kita ngomelin suami, apakah dengan kita diemin suami, kita berarti enggak cinta sama dia? Kita cinta sama dia, teman-teman sekalian. Cinta tuh enggak bisa dipungkiri. Cinta itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Hatimu tahu kepada siapa kamu cinta. Makanya saya nggak bakalan nanya, ibu-ibu cinta nggak sama Halimah Ali terus. Saya nggak mau nanya, karena saya takut dapat jawabannya, dan itu hal yang sifatnya rasa hati. Nggak bisa, maksudnya orang silahkan jujur dengan rasa hatinya masing-masing, tapi artinya bahwa cinta itu tidak bisa dibohongi, meskipun dengan hal-hal yang maksudnya walaupun enggak rajin ngerjain tahajud misalnya. Kalau cinta ada banyak loh orang tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, nggak punya cinta sama Nabi Muhammad. Pernah ketemu apa enggak? Banyak. Pakai bajunya semirip mungkin sama sunnah, jenggotnya dipanjangin karena itu adalah sunnah, nggak punya cinta sama Nabi. Banyak teman-teman saudara sekalian. Cinta itu rasa hati, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa didustai. Semua masing-masing dari kita tahu
Punya cinta apa nggak punya cinta? Punya cinta apa nggak punya cinta? Sama Nabi Muhammad kamu udah cinta apa belum? Kita masing-masing tahu. Kok saya nggak pernah ya kangen sama Nabi Muhammad? Kamu belum punya cinta. Saya nggak pernah loh tahu rasanya nangis karena Nabi Muhammad. Kamu nggak punya cinta. Kamu nggak punya cinta artinya. Sebab cinta tuh keinginan untuk bertemu, keinginan, rasa hati yang membuatmu selalu terbayang-bayang. Itu cinta namanya. Bekalan besar kita teman-teman saudaraku sekalian menuju Allah. Cinta sama Nabi Muhammad. Tinggal kita pastiin. Dan ibarat api, ibarat lilin nih, ibarat api meskipun lilin jangan pernah kamu tiup. Jangan pernah kamu biarkan angin apapun memadamkan cintamu padanya. Makanya saya suka larang siapapun orangnya, kalau kamu lagi hadir di satu majelis, ustadznya, kiainya, yang berceramah, dai-nya, mau siapa aja yang terus bilang sesuatu hal yang kurang tepat tentang Nabi Muhammad, apalagi kurang ngajar tentang Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad di neraka misalnya, bukan nggak ada yang ngomong begitu. Bid'ah, baca maulid, bid'ah, bahkan ziarah makam Nabi Muhammad ada yang nggak bolehin. Teman-teman saudaraku sekalian, saya suka larang, saya bilang bangun kamu dari majelisnya. Kenapa? Takut apimu padam, takut lilin yang sudah kamu punya, lilin cinta yang apinya udah mulai hidup tuh takut ketiup, yang akhirnya kemudian menjadikan kamu terpadamkan cintamu kepada Nabi, apalagi yang kamu punya. Jika saya kepademan cinta saya menabi, saya nggak punya lagi sesuatu yang saya punya. Saya, jika padam cinta saya kepada Nabi, saya sungguh tidak lagi memiliki bekal yang saya punya. Karena satu-satunya andalan yang saya punya saat ini dan saya harapkan sampai saya bawa mati adalah cinta saya kepada baginda saya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mampu saya dustai di dalam hati saya. Bukankah begitu denganmu wahai teman-teman? Bukankah begitu denganmu? Apa yang bisa kamu bawa ketika ajal datang menjemputmu kalau kamu tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad? Apa yang kamu bawa untuk saat di mahsyarmu kalau kamu nggak punya cinta sama Nabi Muhammad? Apa yang kamu bawa untuk saat amalmu ditimbang di timbangan sebesar itu kalau bukan cintamu kepada Nabi Muhammad? Apa yang bisa kamu andalkan untuk saat melewati jembatan setipis itu, sepanjang itu, jika bukan cintamu kepada Nabi Muhammad? Lantas jika sampai engkau tenggelam masuk ke dalam api neraka, siapa yang kamu panggil jika bukan Nabi Muhammad? Siapa yang kamu panggil jika bukan Nabi Muhammad? Asli teman-teman saudara sekalian, cinta kepada Nabi Muhammad satu-satunya bekal yang kita punya. Kita nggak punya lagi selain itu, nggak punya lagi selain itu. Betapa sangat tak terjangkaunya derajatmu, akan tetapi betapa sangat merendahnya engkau untuk umatmu. Nggak ada loh manusia lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Muhammad. Akan tetapi nggak ada orang yang sebegitu mau merendahnya buat kita, nolongin kita, ngasihanin kita lebih daripada Nabi besar Muhammad SAW. Asli teman-teman, nggak punya Nabi Muhammad, kita nggak punya siapa-siapa.